Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Merdeka. Bicara tentang Bung Karno ibarat mata air yang tidak pernah kering dan obor yang tidak pernah padam. Biasanya orang menyoroti Bung Karno dari pemikiran-pemikiran politiknya, tentang kehidupannya dengan banyak istri, tentang konsepnya Nasakom yang menimbulkan kontroversi khususnya di zaman Orde Baru, tetapi sangat jarang melihat Bung Karno secara utuh. Karena itu, dari hasil diskusi saya yang panjang dengan Gus Dur dan Dr. T.H. Sumartana, lalu muncullah gagasan untuk menulis buku yang saya beri judul Religi dan Religiositas Bung Karno. Dalam mengantarkan buku ini, Gus Dur yang waktu itu menjadi Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa buku Religi dan Religiositas Bung Karno itu menghadirkan sebuah pandangan keagamaan Bung Karno yang unik dan khas bergaya Soekarnois. Sekalipun pemikiran kritis terhadap Bung Karno tentu akan terus terbuka, tetapi tidak ada seorang pun yang meragukan komitmen Bung Karno dan penghayatannya yang mendalam terhadap Islam, agama yang dipeluknya. Bahkan Bung Karno telah menunjukkan keikhlasannya lillahi ta'ala, rela menjadi martir demi persatuan dan kesatuan bangsanya. Nah, saudara-saudara, gaya pemikiran Bung Karno yang khas itu telah menjadi penelitian dari banyak ahli. Antara lain seorang sarjana yang bernama Clifford Geertz, yang juga penulis buku The Religion of Java. Dia menyebut gaya pemikiran Bung Karno yang khas itu sebagai gaya pemikiran yang intelektual artistik. Karena pilihan-pilihan kata Bung Karno yang selalu puitis dan indah dan sangat mendalam dalam kajian filsafatnya. Karena pemikiran keagamaan Bung Karno yang melintas batas pada kitab-kitab suci dan tradisi keagamaan dari berbagai macam aliran pemikiran. Itulah yang menyebabkan Bung Karno ini seolah-olah menjadi wakil dari kemajemukan Indonesia. Bung Karno menjadi ikon bagi Kebhinneka Tunggal Ikaan Indonesia secara khusus dari pemahaman dan pemikiran keagamaannya. Orang boleh tidak bersetuju dengan pemikiran-pemikiran Bung Karno, tetapi pemikiran Bung Karno itu bersifat passing over, melintas batas berbagai tradisi keagamaan, tetapi pada gilirannya Bung Karno juga coming back kepada Islam, pada agamanya sendiri. Dalam sebuah pidatonya yang sangat menginspirasi dunia di depan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
yang diselenggarakan tanggal 30 September tahun 1960 yang berjudul Membangun Dunia Kembali. Bung Karno mengutip kitab suci Al-Quran dan mengutip Injil. The Holy Book of Islam has a word for us today. The Quran says in my language, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah menjadikan kamu sekalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan, sehingga kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu sekalian mengenal satu sama lain. Bahwasanya yang lebih mulia di antara kamu sekalian ialah siapa yang lebih takwa kepadaku." I might translate that as, "O mankind, I, Allah, made you from a male and a female and divided you into nations and tribes so that you should come to know one another. In truth, those who are most noble before God are those who most are in awe of Allah and do good works toward Allah." And the Christian Bible too has a word for us. "Glory to God in the highest, and on earth peace to men of good will." Bung Karno mengutip surat Al-Hujarat ayat 13. Lalu Bung Karno juga mengutip Injil Lukas pasal 2 ayat 14. "Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di bumi bagi setiap orang yang berkehendak baik." Pidato yang menggemparkan dunia ini bukan lantaran Bung Karno mengutip Al-Quran atau mengutip Injil, tetapi di dalam dunia barat yang menganut sekularisme, di mana agama dipisahkan dari penyelenggaraan negara. Dengan sangat percaya diri, Bung Karno mengutip ayat Al-Quran dan ayat Injil. Seolah-olah Bung Karno mau menegaskan kepada dunia, inilah Indonesia. Kami memiliki pola pikir cara pandang tersendiri. Agama memang tidak bisa dijadikan landasan atau dasar suatu negara. Karena Indonesia ini sangat majemuk. Indonesia terdiri dari berbagai macam agama. Tetapi juga tidak berarti agama harus didepak sama sekali dari percaturan politik dan kenegaraan. Agama harus menjadi inspirasi bagi terselenggaranya sebuah negara. Dan dalam konteks itulah Bung Karno mengusulkan agar Pancasila dijadikan atau dimasukkan di dalam dasar universal bangsa-bangsa di dunia. Apa sesungguhnya yang melandasi pemikiran Bung Karno yang khas dan unik itu? Benardam menyebut bahwa itu latar belakang budaya Jawa yang merangkul semua perbedaan termasuk perbedaan agama. Bahkan Louis Fisher pernah mengatakan bahwa Bung Karno pernah diwawancarainya berkata bahwa aku ini sekaligus bisa Muslim, Hindu, dan Kristen. Banyak sarjana-sarjana barat yang menuduh bahwa Bung Karno itu adalah sinkretis. Tidak. Sebetulnya yang mau diungkapkan Bung Karno, dia hanya mengatakan bahwa aku ini mewakili keragaman kemajemukan bangsaku. Jadi bukanlah sinkretisme yang mencampur adukkan agama. Bung Karno tetap Muslim. Tetapi Bung Karno bisa passing over dari berbagai macam tradisi keagamaan. Dan itu dijadikan sebagai landasan, filsafat untuk membangun nation and character building. Membangun karakter bangsa yang memang majemuk ini. Mungkin orang jarang mengamati bagaimana Bung Karno ketika berpidato di forum yang berbeda-beda. Dengan ringannya Bung Karno mengutip kitab Injil, kitab Quran, Bhagavad Gita,
Ini menarik untuk kita kaji pemikiran Bung Karno yang seperti ini. Bung Karno lahir dari seorang ayah, Raden Sukemi, yang adalah turunan priayi Jawa. Dan dari ibu Idayu Nyuman Rai Srimben yang adalah seorang Hindu. Dan pendidikannya yang berlatar belakang Barat, tetapi juga tetap berakar pada budaya lokal yang sangat mengakrabi kemajemukan. Maka itulah yang menyebabkan Bung Karno melompat dari satu dalil keagamaan ke dalil keagamaan yang lain. Dan mungkin bagi pendengarnya saat itu mungkin agak rikuh. Mungkin saja. Tetapi perhatikan. Setiap agama itu memiliki 3 dimensi yang tidak bisa dicampur adukkan. Dan itu jujur harus kita akui. Yang pertama adalah persoalan akidah, ibadah, dan muamalah. Kalau di dalam istilah Kristiani, antara ortodoksia, kebenaran dalam ajaran, itu paralel dengan akidah dalam Islam. Dan yang kedua adalah ortolatria, kebenaran dalam penyembahan atau ibadah. Dan yang paling umum itu adalah ortopraksia, kehidupan di dalam perilaku, kebenaran dalam kehidupan perilaku sehari-hari. Apakah agama itu benar-benar dijiwai di dalam mengarungi kehidupan masyarakat luas yang berbeda-beda di dalam pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Itulah sebabnya di dalam menggembleng jiwa masyarakat Indonesia, Bung Karno tidak segan-segannya mengutip Quran, mengutip Injil, mengutip Bhagavad Gita. Di depan peringatan Isra Mi'raj, Bung Karno mengutip Injil Yohanes. Tetapi ketika Bung Karno menerima anugerah gelar Dr. Honoris Causa di Universitas Muhammadiyah Jakarta, di dalam sebuah pidato yang berjudul Tauhid adalah Jiwaku, Bung Karno mengutip Bhagavad Gita. Panjang sekali setelah dia mengutip dalil-dalilnya dengan teks-teks Al-Quran. Saudara-saudara, ini satu pemahaman keagamaan yang unik dan sangat menarik. Sesungguhnya Bung Karno mau menunjukkan kepada rakyatnya bahwa inilah Indonesia. Tetapi orang juga bisa mempelajari sosialisasi pemikirannya sebelum Bung Karno menjadi presiden dan pemimpin besar revolusi Indonesia. Sebagai seorang keluarga Jawa yang menerima pendidikan dari ayahnya yang seorang teosofi, seorang penganut teosofi, seorang teosof yang memandang agama-agama itu sebagai inspirasi untuk mengarungi kehidupan dalam masyarakat yang majemuk ini. Didukung oleh keluarga ibunya yang juga beragama Hindu, maka Bung Karno mengembangkan pemikiran keagamaan yang khas Soekarnois. Sejarah mencatat ketika Bung Karno berdiskusi tentang Islam dengan Haji Agus Salim, tidak menemukan kata sepakat sampai membuat Haji Agus Salim jengkel. Begitu juga surat menyuratnya dengan Ahasan ketika Bung Karno dibuang di Ende. Ahasan juga mengkritik sangat pedas pemikiran Bung Karno tentang Islam secara khusus. Ketika Bung Karno menulis artikelnya memudahkan pengertian Islam, oleh Ahasan dibalas dengan membudakkan pengertian Islam, di mana Bung Karno menempatkan Islam itu di bawah dewi yang dipujanya, yang disebut sebagai dewi keprogresan atau kemajuan. Sekalipun demikian, Bung Karno mengatakan bahwa beliau banyak terinspirasi dan belajar dari Ahasan. Begitu juga diskusinya dengan Romo van Lith di Magelang, yang beliau seorang pionir dari orang Katolik yang mendirikan pendidikan Katolik yang sangat maju pada zamannya. Bung Karno tidak bersepakat ketika berdiskusi tentang konsep Tuhan. Tatkala Bung Karno mengatakan, kenapa hanya yang baik-baik saja yang berasal dari Tuhan? Kenapa bukan yang sebaliknya? Kenapa bukan yang buruk juga berasal dari Tuhan? Romo van Lith tentu tidak setuju.
Dan sebetulnya orang boleh berdebat tentang pemikiran Bung Karno ini. Bung Karno memahami Tuhan itu sebagai sumber segala sesuatu. Causa prima, dat wajibul wujud. Seluruh eksistensi ini, seluruh realitas ini asalnya dari Tuhan. Maka dalam pemikiran Bung Karno, bukan hanya yang baik, yang tidak baik pun sebetulnya juga berasal dari sumber yang sama. Hanya sayangnya mungkin Bung Karno tidak membahas kenapa ada kejahatan di dunia ini. Sebuah pemahaman dalam filsafat yang disebut teodise. Apa Tuhan membiarkan kejahatan? Kalau seandainya kejahatan itu asalnya dari sosok yang bernama iblis, maka di situ Tuhan dengan iblis ditempatkan pada posisi yang sejajar. Sebab kejahatan tidak dikalahkan. Kejahatan terus-menerus akan eksis bersama dengan kebaikan. Agama-agama Semitik menjawab itu dengan yang disebut free will atau pilihan bebas. Iblis karena pemberontakannya kemudian memilih jalannya sendiri. Bukan Tuhan tidak mampu, tetapi Tuhan tidak mau karena pilihan bebas manusia tadi. Diskusi ini juga tidak selesai, tidak tuntas bersama Romo van Lith. Tetapi di balik pemahaman Bung Karno yang menurut saya justru sangat mendalam, tapi mungkin bisa mengganggu orang awam ini. Bung Karno pernah bercerita tentang gurunya Vivekananda yang bernama Ramakrishna. Suatu saat Ramakrishna sedang duduk di rumahnya dan hujan lebat. Ada orang yang berjalan kehujanan dan menggigil kedinginan. Tetapi bukan hanya orang yang kehujanan itu yang menggigil kedinginan. Ramakrishna yang berada di rumahnya pun turut menggigil kedinginan. Karena apa? Filosofi tatwam asi. Aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Apa yang dirasakan orang lain juga kita rasakan karena kemanusiaan itu tunggal. Bahkan realitas ini adalah tunggal. Inilah salah satu pemahaman Bung Karno yang mungkin bagi orang awam itu sulit dipahami. Tetapi saudara-saudara, lebih-lebih lagi ketika Bung Karno misalnya berbicara begitu akrabnya tentang tradisi-tradisi keagamaan yang berbeda. Pada tahun 1930-an, ketika Bung Karno disidang di Pengadilan Negeri Bandung, Bung Karno membuat terkejut ketua hakim yang mengadili dia, namanya Mr. Singelbeck van Hukelom. Bung Karno mengatakan bahwa dia seorang revolusioner karena dia ditanya oleh Tuan Hakim, apakah Menir Soekarno adalah seorang revolusioner? Dengan tegas dia berkata, ya, saya seorang revolusioner. Berarti Tuan bekerja dengan bom dan granat. Tetapi Bung Karno menjawab, ik werk niet met bommen en granaten. Saya tidak bekerja dengan bom dan granat. Adakah sebuah revolusi yang bekerja tanpa bom dan granat? Revolusi bagi Bung Karno adalah menjebol dan membangun. Dan tidak harus bicara tentang kekerasan. Sang hakim terus mengejar dengan pertanyaan, apakah ada revolusi yang bekerja tanpa bom dan granat? Bung Karno dengan mantap berkata ada. Dan tokohnya adalah Yesus dari Nazaret. Barangkali Van Hukelom adalah seorang Kristen. Tetapi dia benar-benar kaget dengan apa yang diungkapkan oleh seorang Soekarno. Bahwa Yesuslah tokoh revolusioner yang bekerja tanpa bom dan granat. Bukan hanya dia mengejutkan orang yang kebetulan beragama Kristen. Tetapi juga di kalangan forum-forum terhormat Islam, Bung Karno biasa mengutip Bhagavad Gita, mengutip Injil. Begitu juga sebaliknya. Di forum-forum yang non-Muslim pun Bung Karno juga terbiasa mengutip ayat Al-Quran. Satu ayat yang bicara tentang kerja keras. Ya, di mana Bung Karno mengatakan mengutip ayat Al-Quran
bahwa Tuhan tidak mengubah nasib suatu kaum atau nasib suatu bangsa kalau bangsa itu sendiri tidak mengubah nasibnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hendaklah firman Tuhan ini menjadi kitaku dan menjadi kitamu. Ini luar biasa. Apa yang menurut saya justru itu tidak bisa dipahami oleh iklim pengapnya sektarianisme yang akhir-akhir ini melanda bangsa kita. Sehingga langit kebangsaan kita ini begitu terasa lebih sempit. Tetapi ketika membaca Bung Karno ini, saya benar-benar menemukan suatu ilham baru untuk menguatkan langkah kita agar kita tetap berada di jalan relnya Pancasila dan kemajemukan bangsa yang terpatri apik di dalam Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Ketika saya mempersiapkan buku ini, saya sempat mengkonsultasikannya dengan Ibu Hartini. Dan Ibu Hartini bercerita kepada saya bahwa Bung Karno itu tidak hanya menggembleng rakyatnya dengan memberikan inspirasi dari satu kitab suci keagamaan, misalnya Al-Quran. Tetapi Bung Karno itu juga hafal Spreuken van Salomo, yaitu Amsal Sulaiman. Di mana tatkala bicara tentang kerja keras yang paralel dengan ayat Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Bung Karno mengutip kitab Spreuken van Salomo, pasal 6 ayat 6. Hatut demir, pergi belajarlah kepada semut dan jadilah bijaksana. Lalu Bung Karno juga mengakrabi ungkapan dari Nabi Sulaiman di dalam kitab Kohelet atau Pengkhotbah. There is nothing new under the sun. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Dan saya cukup terkaget-kaget ketika Bung Karno berpidato dalam rangka hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun 1964. Bung Karno berkata dalam pidatonya, mungkin saya akan membacakannya. Sebelum berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 yang dikenal dengan lahirnya Pancasila, Bung Karno berkata bahwa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang hendak diucapkan besok, karena itu sangat menentukan perjalanan bangsa merdeka yang akan diproklamasikan. Lalu Bung Karno berkata demikian. Kemudian di Bogor, saudara-saudara, tatkala saya memberi amanat kepada perwira-perwira sarjana hukum daripada 4 angkatan bersenjata kita, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian, dan perwira-perwira sarjana hukum yang menghadap kepada saya di Bogor, dan mereka minta amanat. Kemarin saya ucapkan juga kembali apa yang saya ucapkan kepada diriku sendiri pada hari pagi tanggal 1 Juni 1945, yaitu ajaran yang diberikan oleh Sri Krishna kepada Arjuna yang tertulis di dalam Bhagavad Gita. Sri Krishna berkata kepada Arjuna, kerjakanlah kewajibanmu, jalankan tugasmu tanpa menghitung-hitung akan akibatnya. Karmani wadikarasti mapalesu kedacana. Kerjakanlah kewajibanmu tanpa menghitung-hitung akan akibatnya. Saya pada waktu itu berkata pula kepada diriku sendiri, pagi-pagi nian 1 Juni 1945, Soekarno, karmani wadikarasti mapalesu kedacana.
Kerjakanlah kewajibanmu tanpa menghitung-hitung akan akibatnya. Dan kira-kira 10 pagi, saudara-saudara, pada waktu itu saya mengucapkan pidato yang saudara-saudara semuanya kenal dengan nama lahirnya Pancasila. Jadi saudara-saudara bisa renungkan, bisa refleksikan. Bung Karno berdoa kepada Tuhan yang disebutkan dengan bahasa Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jawaban doanya itu Bung Karno mendapatkan dawuh suci, mendapatkan sabda Sang Krishna dalam wejangannya kepada Arjuna. Mungkin bagi orang yang sekarang atau akhir-akhir ini berdebat soal halal atau haramnya mengucapkan selamat hari raya kepada yang lain akan terkaget-kaget membaca Bung Karno ini. Tetapi bukankah pada prinsipnya, pada wilayah muamalah, wilayah ortopraksi, sebetulnya nilai-nilai tentang kerja keras, nilai-nilai tentang tanggung jawab, keadilan itu sesuatu yang universal. Bukankah Allah tidak mengubah nasib suatu bangsa jikalau bangsa itu tidak mengubah nasibnya sendiri? Itu identik dengan apa yang diucapkan dalam Bhagavad Gita. Karmani wadikarasti mapalesu kedacana. Bukankah itu hatut demir, belajarlah kepada semut. Itu menunjukkan bahwa pentingnya kerja keras dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah saudara-saudara, masih bisa didaftarkan banyak sekali ayat-ayat Quran yang dihafal Bung Karno atau ayat-ayat Injil yang diakrapinya atau Bhagavad Gita yang menjiwai perjalanan kehidupannya sebagai pemimpin bangsa. Dijiwai oleh Tatwam Asi yang oleh Bung Karno diparalelkan dengan cinta kasih. Itu adalah nilai-nilai universal yang dikembangkan oleh Bung Karno untuk mendidik, menggembleng bangsanya. Dan seperti tadi saya katakan, ketika Bung Karno mendapatkan anugerah gelar Doktor Honoris Causa, Bung Karno mengembangkan pemikirannya yang khas, yang sesungguhnya apabila itu dipelajari dari pergulatan ilmu kalam, itu clear. Ketika kita bicara tentang ayat-ayat mutasyabihat, misalnya ketika bicara bahwa Tuhan duduk di atas aras, di atas singgasana. Bung Karno berkata, tidak mungkin kalau Tuhan itu duduk di sana dan di tempat lain adalah kosong. Dan dengan demikian Tuhan itu kan terikat oleh ruang. Nah sebetulnya ini tauhid Islam sudah membahas clear tentang itu, khususnya ahli sunnah wal jamaah. Tetapi Bung Karno memparalelkan dengan pemahaman Bhagavad Gita. Dan uniknya pidato-pidato Bung Karno itu sering membuat frasa-frasa tersendiri yang mati-matian saya tidak jumpai ketika saya langsung crosscheck di Bhagavad Gita. Misalnya, sabda Krishna berkata kepada Arjuna bahwa engkau itu di mana dan engkau itu siapa. Lalu Krishna mengatakan, aku ada di dalam awan putih yang berarak. Aku ada di dalam angin sepoi yang bertiup semilir. Aku ada di dalam mentari. Aku ada dalam sinarnya mentari. Aku ada di dalam bulan. Aku ada dalam sinarnya rembulan. Bahkan Bung Karno mengucapkan, I am in the smile of the prodigal. Dan saya juga ada di dalam senyumnya gadis yang cantik. Pernah suatu saat, saudara-saudara, saya membaca Bhagavad Gita dari berbagai macam versi. Bahkan saya membaca Bhisma Parwa, kutipan Bhagavad Gita dalam bahasa Jawa kuno. Tidak ada kata-kata I am in the smile of the prodigal. Yang ada di dalam Bhagavad Gita itu adalah tejas vinam aham. Di antara keindahan, akulah kecantikan. Ini cara Bung Karno untuk membuat frasa-frasa yang sangat puitis. Tentu diungkapkan di dalam gaya yang khas Soekarno. Dan ini membuat orang-orang yang pikirannya cuma ada satu agama, ada satu klaim kebenaran. Seumur hidup hanya membaca kitab suci yang satu itu dan merasa benar tanpa menyelidiki kitab suci agama lain. Mungkin Bung Karno ini adalah bacaan yang wajib
untuk membuka pikiran kita. Jauh sebelum Indonesia itu merdeka, saudara-saudara. Di dalam kitab Sutasoma sudah dikatakan seorang pendeta Hindu tidak layak menjadi pendeta apabila tidak memahami jalan Sugata, jalan Buddhisme. Dan seorang pendeta Sugata juga tidak layak disebut pendeta apabila dia tidak paham jalan Hinduisme. Artinya apa? Inilah implementasi dari apa yang dikatakan Bung Karno di depan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Agar manusia yang diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu saling mengenal satu sama lain. Termasuk saling mengenal agama orang lain agar kita tidak mudah mengkafirkan pihak yang berbeda. Bahkan mengkafirkan pihak agama kita sendiri, di dalam Islam sendiri, di dalam Kristen sendiri yang pemahaman keagamaannya berbeda. Kiranya Bung Karno yang seperti ini bisa menginspirasi di tengah-tengah pengapnya sektarianisme yang mengharamkan tegur sapa karena perbedaan hari raya, yang mengharamkan perbedaan salam. Kiranya ini mencerahkan semua pihak. Dan terakhir, apakah Bung Karno seorang sinkretis? Saya tidak setuju. Bung Karno bukan mencampur adukkan agama-agama. Tetapi kenapa Bung Karno, kalau benar apa yang dilaporkan oleh Louis Fisher, saya sekaligus adalah seorang Muslim, seorang Hindu, dan seorang Kristen. Bagi saya ini retorika Bung Karno untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Agar bangsa-bangsa lain melihat Indonesia dengan segala keagungannya, dengan ketinggian filsafatnya. Karena itu ketika Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa itu bisa merangkul semua agama tanpa kecuali menurut pemahaman agama masing-masing. Tapi semua warga negara ini hendaknya bertuhan. Dan negara hendaknya didasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ingatlah tentang sosok Kertanegara. Kertanegara itu seorang tantris. Tetapi kitab Pararaton menyebutnya sebagai Batara Siwa Buddha sebagai gelarnya. Dia ingin mengayomi agama Siwa dan agama Buddha. Prasasti Tumpang menyebutnya sebagai dengan gelar yang searti, yaitu Jenaneswara Bajra. Jenana itu ungkapan yang muncul dari Buddhisme. Ketika menyebut sebagai pengetahuan yang masih bercabang. Dia menyebut Vijenana. Tetapi jenana adalah pengetahuan yang membimbing manusia kepada nibbana, kepada nirwana. Sementara Iswara adalah gelar dari Siwa, Tuhan yang Maha Esa. Dan Bajra itu adalah jalan tantrisme. Dan dalam Kakawin Sutasoma juga dikatakan, buat Bajrayana Pancasila dan Teteki Hayuwalupa. Untuk semua orang yang menjalani jalan Bajrayana, Pancasila jangan dilupakan. Pancasila hendaknya dipegang teguh dan jangan dilupakan. Sekalipun Pancasila dalam konteks Sutasoma ini tidak sama dengan Pancasila sekarang, tetapi para founding fathers kita terilhami oleh Pancasila di dalam ungkapan Sutasoma maupun Negara Kertagama. Perjalanan bangsa sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari masa lalu bangsa kita. Dan dari sekarang ini, dari hari ini, kita bisa menatap masa depan yang sangat cerah. Masa lalu sebuah bangsa menentukan masa depannya. Kiranya pemikiran Bung Karno yang melintas batas ini dapat menginspirasi kita semua untuk tetap setia di jalan Pancasila. Merdeka!